Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminata asyra qila man taraka dzunuba raqqa qalbuh. Barang siapa meninggalkan dosa, hatinya halus. Fayaqbalun nasihata wa yakhsha'u laha. Maka hatinya bisa menerima nasihat, enggak wangkot, enggak juhud. Apa juhud maknanya? Apa juhud maknanya? Bahasa Indonesia apa? Ya keras boleh atau enggak apa? Mampang. Dan hatinya akan khusyuk. Wa man tarakal harama fil mat'umi wal malbus wa ghairihima. Barang siapa meninggalkan yang haram dalam makanan dan pakaian, rumah juga, tempat tinggal juga. Wa kal halala, dan makan yang halal, soffat fikratuh, pikirannya bersih. Ala masnu'atillahi ta'ala, pikirannya bersih untuk memikirkan ciptaan Allah. Ad-dalati ala ihya'illahi ta'ala al-khalq ba'dal maut, yang menunjukkan Allah menghidupkan kembali makhluk setelah mati. Wa ala wihdatihi ta'ala wa qudratihi wa ilmih, dan pikirannya akan cerdas memahami keesaannya Allah, kekuasaannya Allah, ilmunya Allah. Wa dzalika bi an ta'ammala bi fikrihi wa tadabbara bi aqlih, yaitu dengan pikirannya merenung, akalnya sama aja merenung lah, tadabbur dan tafakkur. Annallaha ta'ala khalaqahu min nutfatin fir rahim, sesungguhnya Allah menciptakan dia, manusia itu dia yang berpikir tadi, dari air sperma yang dalam rahim. Faja'alaha 'alaqatan, kemudian air sperma dijadikan darah segumpal. Tsumma mudghatan, kemudian daging segumpal. Tsumma khalaqa minha lahman wa 'idhaman wa 'uruqan wa 'asaban. Kemudian Allah menciptakan dari darah dan daging itu, lahman, darah dan apa tadi? Daging segumpal tadi, daging, tulang, otot-otot, saraf-saraf, asab saraf. Wa syaqqalaha sam'an wa basaran, kemudian membedah pendengaran dan penglihatan. Wa adha'a, dan semua anggota badan. Tsumma sahal khuruja lil janin, kemudian Allah memudahkan keluarnya janin. Bayi keluar tuh gampang banget. Min batni ummihi, dari perut ibunya. Walhamahu irtidu'a thadi, dan Allah memberikan ilham kepada bayi untuk menyusu. Coba siapa yang ngajarin tuh? Bayi cari susunya ibu. Wa ja'alahu fi awal amri bila asnan, Allah menciptakan manusia untuk pertama kalinya tanpa gigi. Tsumma ambatalahul asnan, kemudian Allah menciptakan gigi. Tsumma asqataha, kemudian wa azalaha, kemudian mematahkan atau merontokkan Allah kepada gigi. Inda sab'i sinin, ketika 7 tahun usianya. Tsumma ada maratan ukhra, kemudian dikembalikan lagi. Wa ja'ala Allah ahwal 'abdi mutaghayyiratan min shigharin ila kibar. Allah menjadikan kondisinya, perkembangannya seseorang itu berubah-ubah dari kecil menjadi besar. Wa min syababin ila haram, dari muda menjadi tua. Wa min sihhatin ila saqam, dari sehat menjadi sakit. Wa ja'al 'abda kulla yaumin yanam wa yastayqiz, dan Allah menjadikan manusia itu setiap hari tidur dan bangun. Wa kadzalika syu'uruhu wa azfaruh, demikian pula rambutnya dan kukunya. Kullama saqata minha raja'a ila ma kan, maka setiap gugur atau rontok rambut atau azfar itu, Allah mengembalikan lagi, potong, panjang lagi, potong, panjang lagi. Ila makan. Wa kadzalika al-lail wan nahar. Kalau Arab lail dulu ya. Kalau Arab itu lail dulu, malam dan siang. Kalau Indonesia siang malam. Kalau Arab malam siang. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail, naharnya belakangan. Kalau bahasa Indonesia siang malam. Kalau bahasa Arab
malam siang. Wa kadzalikal lail wan nahar yatanawabani, bergantian, kullama dhahaba ahaduma ja'al akhar, ketika satunya hilang datang satunya lagi, malam hilang siang datang malam hilang. Wa min ayati gimana? Wa min ayatil, ya Allah. Gimana Yasin, surat Yasin. Surat Yasin mana? Ya Allah. Wa min ayati naslahu minhun nahar, gimana? Ya Allah, enggak ada yang hafal Yasin. Ya Allah. Wa ayatul lahumul lail wan nahar. Gimana? Wa ayatul lahumul lail naslahu minhun nahar fa idzahum muzlimun. Allah mengambil datangkan malam, menghilangkan siang, maka jadilah gelap. Wasyamsu tajri mustaqir laha dzalika taqdir azizil alim. Matahari berjalan pada tempatnya, berjalan tapi pada tempatnya, agak bergeser. Beda dengan bulan, kalau bulan pindah-pindah. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjul qadim. Kalau bulan kecil, besar, sempurna tanggal 14, mengurangi tapi kecil hilang lagi. Itu bulan, karena bulan itu ketutup oleh bumi. Sinarnya bulan dari mana? Dari matahari. La syamsu yambaghi an tudrikal qamara. Nah, tidak mungkin matahari mendahului bulan mendahului matahari, nggak mungkin tuh. Dan nggak mungkin malam mendahului siang mendahului malam. Semua sudah diatur oleh Allah. Wa kadzalika syamsu wal qamar, demikian pula matahari dan bulan, wan nujum was sahab, bintang, mega, wal matar, hujan, kulha taji'u wa tadhhab, semua itu datang dan pergi. Wa kadzalika al qamar yanmahik, hilang kulla syahr, tsumma yatakamal, sempurna, tsumma yanmahik, hilang lagi. Wa kadzalika kusuf syams, gerhana matahari, wal qamar, gerhana bulan. Kalau bulan apa? Kalau bulan khusuf pakai kha, kalau matahari khusuf pakai kaf. Haitsu yadhhabu ad-daw minha thumma ya'ud, di mana hilanglah sinar kemudian kembali lagi. Wa kadzalika al-ard, begitu pula bumi, takunu yabisatan, kering, thumma yambutullah fiha an-nabat, kemudian Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dalam bumi. Ambatna fiha wa anzalna minas samaa'i ma'an fa ambatna fiha. Tsumma minha fata'ud yabisatan, kemudian tumbuh-tumbuhan hilang, datang lagi. Quran buminya kering lagi. Tsumma tambutu matalan ukhra ba'da ukhra. Falladzi qadara ala dzalika kullih qadirun ala ihya'il mauta ba'da fanaihim fil ard. Tuhan yang sangat berkuasa yang tadi diceritakan tadi, menciptakan, mentadbir, memanage, mengatur semua tadi, berarti menunjukkan Allah itu sangat bisa menghidupkan orang yang sudah mati di dalam tanah walaupun sudah hancur. Ini coba dipikir seperti itu, nanti tidak mustahil. Ada orang nggak percaya kalau sudah mati ya udah mati. Enggak. Setelah mati akan hidup lagi, dimintai pertanggungjawab amalnya itu. Nah, kapan ya? Hari kiamat. Jadi kalau mati sekarang ya nunggu sampai kiamat di dalam kubur sendirian beratusan tahun sendiri. Ya. Tapi insya Allah kita harus husnudzon. Di dalam kuburan itu imma enak, imma tidak enak. Anggap saja gitu aja. Kalau sudah nanti di kiamat, kita ini imma sorga, imma anggap saja enak banget. Hidup mewah, mati masuk. Alhamdulillah. Fa'alal abdi ayyakthural fikra fi dzalik, maka wajib bagi seorang memperbanyak merenung, berpikir tentang itu tadi, tentang hal-hal yang tadi diterangkan. Hatta yuqawwi imanah,
hatta yaqwa imanuh, sampai kuat imannya, bil ba'tsi ba'dal mauti, iman dengan hidup, bangkit setelah mati. Wa'lam, dan supaya tahu, annallaha yab'atsuhu wa yujazihi bi'amalih, Allah akan membangkitkan kembali pada orang tersebut, pada seorang, dan akan memberi balasan amal-amalnya. Fa'ala qadri quwwati imanih bidzalik, maka tergantung sebagaimana sejauh mana kuat imannya itu dengan itu semua. Yajtahidu fit ta'at, dia akan bersungguh-sungguh taat, wajtinabil mukhalafat lisyara', dan menghindari apa yang penyimpangan dari syariat Islam. Ya, kalau orang berpikir tadi itu, nanti akan tumbuh semangat beribadah, semangat taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Wal maqalat tasasyarah, uhiya ila ba'dil anbiya'i ati'ni fima amartuk wa la ta'sini fima nasahtuk. Diwahyukan kepada sebagian para nabi, di antara nabi mendapat wahyu dari Allah, taatlah kepadaku dalam hal-hal yang saya perintahkan, dan janganlah maksiat kepadaku dalam hal-hal yang saya beri nasihat. Ai fi ma da'autuka ila ma fihi shalah, yaitu taat pada yang saya ajak kamu agar kamu menjalankan yang baik-baik, shalah. Wa nahaituka amma fil fasad, dan saya melarang kamu dari hal-hal yang di situ ada kerusakan. Wal maqalatul ashrun, yang ke-20, qila ikmalul aqli ittiba'u ridwanillah wajtinabu sukhtih fa khilafu dzalika junun. Sempurnanya akal manusia itu ada mengikuti atau mencari ridho Allah lah, mengikuti ridho Allah dan menghindari kemarahannya Allah. Akalnya sehat berarti. Selain itu, kalau enggak demikian berarti junun. Apa junun itu apa? Lagi, Pak tahu. Barangkali waras, gila ya. Dari kata jannah itu menutup. Jannal lail, malam menutup alam. Maka orang majnun itu orang yang akalnya tertutup. Jannah itu kebun, taman. Apa? Karena menutupi tanah. Dengan taman itu menutupi tanah. Taman itu maka jannah menutupi, taman itu menutupi tanah. Al-maqalatul hadi wal 20, qila la hurbata li fadil wala watal jahil. Tidak ada rasa asing bagi orang yang mempunyai keutamaan, dan tidak ada tanah air bagi orang yang kamu pintar hidup di mana saja, insya Allah tidak hurbah, tidak asing di mana saja. Jakarta hiruk pikuk ini asal bawa ilmu pintar terpakai, berguna, walaupun aslinya mana itu pojok kerangkeng. Kalau pintar hidup Jakarta akan tapi kalau bodoh di desanya sendiri nggak ada gunanya. Kalau bodoh di desanya sendiri nggak ada, ya lumayan untuk menambah jumlah umat Islam. Al-muttasifu bil ilmi wal amal, orang yang mempunyai sifat ilmu dan amal, kana mukraman mu'azzaman 'indan nas, dia akan dihormati, diagungkan oleh manusia. Fi ayyi baladin kan, di negeri manapun. Fakana kullu baladin 'inda watanan, maka setiap negeri yang dia tempati jadi waton, jadi negerinya sendiri. Hidup di mana saja jadi seperti di Jakarta, seperti di kerangkeng, udah asal pinter. Walau kana ghoriban, walaupun dia asing. Wal jahil bi khilafi dzalik, kalau orang bodoh sebaliknya itu. Wal maqalatu tsaniyatu wal 20, qila man kana bit ta'ati 'inda Allah qariban kana bain nasi ghoriban. Barang siapa sangat dekat dengan ketaatan kepada Allah, itu maka dia akan asing bagi manusia untuk masa. Coba kamu kalau rajin belajar, rajin ibadah, dengan teman jarang bergaul, jarang ngobrol kan, namanya asing namanya. Tapi kalau kamu kebanyakan ngobrol, gedobos, gedabrus, gedok,
gedobos dengan gedabrus, al-gedabrusi kan. Maka jauh dari Allah. Coba kalau kamu sibuk baca Quran, sibuk belajar, sibuk ngaji, sibuk sholat, sibuk zikir dengan teman, jarang ketemu atau jarang berhubungan kan. Coba dihitung berapa jam sehari. Banyak mana gedabrusnya dengan ibadahnya. Banyak mana kira-kira sehari semalam itu? Ibadah. Alhamdulillah. Jadi kalau orang itu sibuk ibadah, dia akan asing dengan manusia. Ya artinya nggak banyak temannya atau nggak sangat bergaul sekali, nggak. Ai man ista'nasa bi ishtighali ta'atillah, barang siapa dengan senang sibuk taat kepada Allah, sara mustawhishan annas, dia akan merasa asing dari manusia. Dia merasa gelisah, mustawhish gelisah, artinya nggak harmonis dengan manusia, itu nggak harmonis, nggak gayeng gitu loh. Coba kamu kalau ngobrol pagi sekolah, selesai makan ngobrol sampai asar sholat ngobrol sampai maghrib sholat ngobrol sampai isya, masya Allah, itu al-gedabrusi namanya. Siapa namanya? Ahmad siapa? Al-gedabrusi. Al-gedabrus. Kalau yang lain al-idrus, ini al-gedabrus. Wal maqalatus tsalitsatul 'ashrun qila harakatut ta'ati dalil ma'rifah kama anna harakatal jism dalil hayah. Ada orang kok bergerak taat, azan, salat, belajar, ngaji, baca Quran, punya ada panggilan agama lah, dia bergerak. Itu menandakan dia mempunyai ma'rifah. Walaupun masih kepaksa lah, berarti dia masih ada sedikit tentang ma'rifat kepada Allah. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Pertama yang wajib bagi manusia adalah ma'rifat kepada Allah dengan yakin. Jadi pertama anak itu balik umur 9 tahun, kalau laki-laki 9 tahun, itu pertama kali harus kenal dengan Allah, kenal Allah. Orang tuanya harus mengenalkan dia kepada Allah. Kama anna harakatal jismi dalil hayah. Kayak ada orang masih gerak-gerak berarti masih atau apalah, binatang masih gerak-gerak berarti masih hidup. Walaupun dia misalnya ketabrak mobil misalkan, tapi masih gerak-gerak berarti masih Nah, jadi kalau ada orang kok taat, masih ibadah, berarti ada tanda-tanda ma'rifat kepada Allah. Wal ma'na anna ityanal 'abdi at-ta'ata lillahi ta'ala alamatun ala ma'rifati lillah. Seorang yang melaksanakan taat kepada Allah itu tanda dia ma'rifat kepada Allah. Fa idza kathratit ta'atu kathratil ma'rifah. Nah, ketika ibadahnya banyak, berarti ma'rifahnya mantap. Berarti ma'rifatnya juga banyak. Ya, kalau ibadah sedikit berarti ma'rifatnya sedikit. Ukurannya gitu aja gampang. Kalau ada orang rajin ibadah berarti dia ma'rifatnya tebal. Ya, orang kok jarang ibadah atau sedikit berarti ma'rifat kepada Allahnya sedikit. Wa idza qallat. Kalau sedikit lagi. Li'anna adh-dhahira mir'atul batini. Karena lahir itu amal lahiriah itu, sikap lahiriah atau amal lahiriah itu, tindakan lahir lah, itu sebagai cermin dari batin. Ngaku iman kalau nggak sholat ya berarti omong kosong. Harus ditampakkan, kamu orang beriman. Mana tanda imanmu? Tanda iman saya sholat, saya itu namanya tanda iman. Iman kan nggak kelihatan. Kita kan nggak tahu ente itu beriman apa nggak tahu. Nah, tapi kalau ente selama ente sholat, puasa, ya berarti kalau orang mukmin dong. Walaupun imannya sendiri kita nggak tahu dalam hati, tapi amal lahir menunjukkan sikap batin. Wal maqalatur rabi'atul 'ashrun qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aslu jami'il khataya hubbud dunya wa aslu jami'il fitani man'ul usyri waz zakah. Asal-asalnya kesalahan, dosa lah katakan, yaitu cinta dunia, rakus tama. Indonesia ini diciptakan oleh Allah dengan segala kekayaan alamnya,
cukup mengenyangkan, mensejahterakan 270 juta orang Indonesia. Tapi tidak cukup untuk konglomerat. Berapa biji konglomerat tuh? Masih kurang terus. Gak cukup, gak kenyang-kenyang itu. 9 naga apa namanya lah. Konglomerat 9 orang tuh gak cukup-cukup tuh. Tapi sebenarnya oleh Allah disediakan cukup untuk berapa orang? 270 orang. Cukup semuanya. Segala ada. Gak pantas Indonesia minyak goreng gak langka, gak pantas. Wong produksi sawit nomor 1 di dunia. Kemana minyak goreng? Seharusnya minyak goreng tuh gratis. Itu paling. Ya itu. Jadi awal mula asalnya lah. Sebab asal lah. Segala dosa itu adalah hubbud dunya, cinta wahya ma zada 'anil hajah. Hubbud dunya itu yang apa? Sesuatu yang lebih dari kebutuhan adalah hubbud dunya sudah. Sesuatu yang lebih dari kalau sederhana cukup enggak, bukan hubbud dunya itu sih ya. Ada sawah, ada rumah. Itu belum hubbud dunya namanya itu. Ya, kalau berlebihan, rumahnya di setiap kota ada. Itu kok mati. Kenapa? Ini nggak ada ya? Mati ya? Wa aslu jami'il fitani, asal muasalnya fitnah, konflik antara manusia apa? Tidak mau zakat, tidak mau mengeluarkan 1/10. Orang kaya nggak mau zakat, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin. Itu asal muasalnya mudah sekali bertengkar, konflik, perang saudara, hasud, yaitu orang kaya semakin kaya, tidak mau ada pemerataan. Jadi syarat Islam itu dalam rangka pemerataan, zakat, sedekah, jariyah, hibah, nazar, fidyah, itu dalam rangka pemerataan. Aila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Jangan sampai harta itu hanya dikuasai oleh sekelompok orang saja. Harus ada silakan Anda kaya, tapi Anda zakat, sedekah, jariyah, nazar, wakaf, hibah, dan sebagainya lah. Menolong orang lain. Dan cari kekayaan juga harus hal cara yang benar. Wa hadza min 'atfil 'ami 'al khass. Li'anna al-'ushur khassun biz-zuru' wath-thimar. 1/10 itu khusus bagi tanaman. Jadi 10 kintal wajib zakat 1 kintal. Waz-zakah syamilatun lidzalik wa li zakatin naqdi wal an'ami wa li zakatil badan. Kalau zakat masih umum, kelapal zakat itu mencakup zakat uang, zakat binatang, ternak, dan zakatnya badan itu zakat fitrah. Wal maqalatul khamisatul asyrun qila al-muqirru bit-taqsir abadan mahmud wal iqraru bit-taqsir alamatul qabul. Orang yang selamanya mengaku dengan kekurangannya, dengan kelemahannya, keterbatasannya, itu aibil azif anit ta'ah, lemah dalam kata abadan, selamanya mahmud. Orang kalau mengaku dirinya lemah ibadah, nggak maksimal dalam ibadah, alah banyak dosanya, saya ini jelek, kotor, itu selamanya terpuji. Wal iqrar taksir, pengakuan dirinya lemah, alamatul qabul,
Kalau orang sudah ibadah tapi masih merasa lemah, merasa masih belum sempurna, itu tanda ibadah diterima oleh Allah. Tapi kalau orang ibadah dalam hati, wah saya hebat, sudah sholat, itu alamat tidak diterima oleh Allah tuh. Jadi kalau kita sudah sholat, sudah baik lah, jadi orang baik, kita tetap merasa masih kurang. Itu orang yang punya sikap seperti itu, tanda dia diterima ibadah oleh Allah. Tapi kalau orang ibadah kemudian sombong, mengandalkan ibadahnya, memamerkan, mengandalkan, menyombongkan ibadahnya, tanda ibadahnya tidak diterima. Pergi haji, berarti dipanggil Pak Haji. Iya, kalau nggak dipanggil Pak Haji nggak mau, nggak marah kalau dalam ajar ceramah sebut para ulama, para asatid, mata'allah bitul hayatihim, terus para hujjat, disebut para hujjat, duduknya depan. Dulu ada orang namanya Haji Ali, baru datang haji, sholat Jumat di depan sendiri. Imamnya gimana? Suhufi Ibrahim wa Musa. Saya gak disebutin, cuma Haji Ibrahim dan Haji Musa aja disebut. Barangkali saya karena masih baru, kalau Haji Ibrahim Musa sudah lama. Jumat akan datang depan lagi, nggak disebut lagi. Ketiganya dia nggak sabar, begitu imam baca Sufi Ibrahim, wah Haji Ali, dia ngomong sendiri, Haji Ali. Wal maqalatul khayyas, wal maqalatus sadisatul ashrun, qila kufranun ni'mah lu'um wasuhbatul ahmaq sya'um. Mengingkari kenikmatan dari Allah sangat tercela, menunjukkan dirinya rendah sekali. Ada orang yang gerutu terus gak pernah alhamdulillah, tidak pernah alhamdulillah, saya inilah kurang saya kok gini. Ngersulah terus, apa ngersulah bahasa Jawa ya, gerutu terus, protes terus kepada Tuhan. Itu tandanya dia lu'um. Apa lu'um itu? Adamu syukri, tidak hanya mensyukuri nikmat. Dalilun ala dana'atin nafs. Itu tanda dia sangat rendah jiwanya, dirinya rendah. Wa suhbatul ahmaki wa wadi'u syai' fi ghairi mahalli ma'ilmi wa biqubhi. Dan berteman dengan orang yang dungu. Orang dungu itu apa? Orang yang meletakkan suatu tidak pada tempatnya. Dungu namanya. Orang meletakkan suatu tidak pada tempatnya. Uang ditaruh di WC, itu dungu itu namanya. Uang taruh di WC, mobil taruh di kamar tidur, dungu namanya. Wadi'u syai' fi ghairi mahalli. Jadi kalau kamu punya uang, ditaruh di meja saja, ditinggal, hilang, itu nggak begitu dosa, nggak begitu salah karena tidak meletakkan pada tempat. Tapi kalau kamu uang taruh di tas atau taruh di lemari sudah dikunci, kau hilang, itu pencurian, dosa 100%. Karena kamu sudah meletakkan uang pada tempat. Nah, kalau letakkan uang hanya di hilang ya, salahmu. Orang yang berteman dengan orang dungu, menunjukkan itu sya'um. Apa sya'um itu? Ghairu mubarak, tidak ada berkahnya. Kama rawat Tabrani an Bashir annahu sallallahu alaihi wasallam qala asramil ahmaq, putus hubunganlah kamu, jangan berhubungan, maksud saya. Jangan berhubungan, jangan bergaul dengan baik dengan orang ahmaq. Waktu habis dengan orang ahmaq nanti isinya gedabrus. Ai iqta' wuddahu, putuslah kamu mencintai dia itu. La tusahibhu liqubhi halatihi, kamu jangan berteman dengan orang ahmaq karena perilakunya jelek. Wa li anna tiba' saraqatun wa qad yasriqu tab'uka minhu. Nah, karena tabiat itu bisa mencuri. Tiba' saraqah. Nah, nanti dia akan mencuri tabiatmu. Kamu baik bergaul dengan orang yang tidak baik, maka siapa yang tercuri? Siapa yang tercuri? Makanya namanya pendidikan itu, pendidikan tidak cukup kalau mendidik 10 orang.
Sebab satu desa ini katakan ada 100. 10 terdidik, 90 tidak. Siapa yang akan terpengaruh? Nah, 10 akan jadi rusak. Jadi kalau mencerdaskan, mendidik orang 10, ya harus mendidik orang 100. Satu gang harus baik semua. Satu kampung harus baik semua. Ya, kalau terdidik cuma 100, warga desanya 10, ya percuma. Nanti yang 900 itu akan mempengaruhi yang 100. Warawat Tirmidzi Ali bin Amr anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khaslatani min man kanata fi katabullah syakiran sabiran wa lam takuna wa man lam takuna fi lam yaktubullah syakiran wala sabiran. Ada 2 hal yang barang siapa dia punya 2 hal tersebut, Allah akan menganggap dia sebagai orang bersyukur dan orang yang sabar. Dan barang siapa tidak ada pada 2 hal tersebut, Allah tidak menganggap dia orang bersyukur dan sabar. Apa itu? Man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi. Kamu kalau masalah agama, lihat seatas kamu. Kalau kamu masalah ilmu, lihat seatas kamu. Saya ini bukan apa-apa, tuh, itu lebih pintar. Nanti kalau dia pintar, kamu, tuh, itu lebih pintar lagi. Kalau masalah agama, saya baru soleh sekian, tuh kiai atau ustadz atau itu syekh itu lebih tekun ibadah daripada saya. Kalau masalah agama, walhasil harus panas. Kamu harus panas. Ingin seperti orang yang seatasnya. Kalau masalah agama. Nah, kemudian apa? Wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallah ala ma faddalahu bi alaih. Tapi kalau urusan dunia, melihat bawahnya. Kamu punya sepeda motor, belum punya mobil, alhamdulillah, daripada tetangga saya pakai sepeda ontel. Kamu punya sepeda ontel, alhamdulillah, daripada tetangga saya nggak punya sepeda. Kamu nggak punya sepeda, alhamdulillah, daripada tetangga saya jalannya yardo. Ya mohon maaf, bukan kita menghina ya, kita bersyukur. Kita lebih ganteng daripada orang Afrika. Alhamdulillah. Tapi kalau dibanding orang Eropa, entah itu. Gimana? Kalau dibanding orang Eropa gimana? Jadi makanya kalau masalah badan kita, rupa kita, lihat yang sebawah. Nanti alhamdulillah. Presiden Bank Islam, namanya Muhammad Ali, orang hitam. Dan pernah diganti sebentar, wah gak karuan, balik lagi, diangkat lagi, kembali ke sampai sekarang. Sekarang ganti belum ya? Pokoknya lama banget lah. Presiden Direktur Bank Islam yang di Jeddah itu orang hitam, orang kulit hitam maksudnya. Ya, tapi orang Saudi, warga negara Saudi. Masalah hitam putih Allah yang menciptakan. Kita harus bersyukur aja. Maka barang siapa yang melihat masalah dunia kepada orang yang sebawahnya, fahamidallah ala ma faddalahu bi'alaih, dia akan bersyukur kepada Allah atas segala anugerah yang dia berikan. Katabahullah, barang siapa yang seperti itu, katabahullahu syakiran sabiran, orang itu akan tercatat bagi Allah. Bagi Allah, dia orang sabar dan bersyukur. Bersyukur dan sabar. Wa man nadhara fi dinihi ila man huwa dunah. Barang siapa melihat masalah agama pada orang sebawahnya, alhamdulillah saya masih bisa Fatihah, daripada tangga saya enggak Fatihahnya enggak bisa. Itu namanya agama lihat sebawah. Alhamdulillah saya ini masih sholat, daripada tangga saya enggak sholat. Wa nadhara fi dunyahu ila man huwa fawqah fa asifa ala ma fatah. Barang siapa melihat kalau dunia atasnya, saya belum punya apa-apa ini. Dia sudah punya mobil. Dia sudah punya rumah bagus, saya belum apa-apa. Kalau dunia melihat seatasnya, agama melihat maka lam yaktubhullah syakiran wala sabiran. Berarti Allah tidak akan menganggap dia seorang bersyukur dan seorang yang sabar. Wal maqalatus sabi'atu wal 'ashrun. Qala syair min Bahr Kamil Majzu. Ya man bidunyahu ishtaghal qad gharrahu tulul amal
awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al mautu ya'ti bi baghtatan wal qabru sunduqul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal ya man bidunya istaghal ya man istaghala bidunya asalnya gitu. Wahai orang yang sibuk ngurusi dunia dunianya hartanya qad gharrahu tulul amal telah menipu dia telah tertipu apa panjangnya angan. Dan paling enak angan itu ketika di WC, paling enak itu ya. Saya punya ayam dan jago 1, ayam 1. Nanti bulan depan bertelur 11. Maka nanti akan ayam kecilnya berapa? 11 nanti punya anak lagi menjadi 40 punya anak semua biar sampai 100. Kalau 100 saya jual, maka saya dapat uang sekian. Uang sekian nanti untuk beli sepeda motor. Enaknya dengan tongkrong di, paling enak lah kayak gitu, paling enak kalau tongkrong di WC. Ini ambil. Udah. Dikira hidupnya mau 1000 tahun, kira itu. Padahal berapa sih hidup ini lamanya lah. Ngumpulkan harta terus. Tuhan tertipu dengan panjangnya angan. Awalam yazal fi ghaflatin. Apakah dia selalu dalam keadaan lupa? Ambil. Lehernya. Ya. Awalam yazal fi ghaflatin. Apakah dia selalu dalam keadaan lupa hatta dana minhul ajal sampai dia mendekati ajal. Al mautu ya'ti baghtatan. Mati itu datang dengan mengagetkan dengan apa? Mendadak ya boleh. Wal qabru sundukul amal. Kuburan itu tempatnya amal. Sunduk itu apa? Peti ya, tempat menyimpannya amal. Isbir ala ahwaliha. Sabarlah dengan segala sesuatu yang hubungan dengan dunia. Ya. Jadi kalau dengan dunia kita harus sabar. La mauta illa bil ajal. Tidak ada mati kecuali dengan sudah tentukan oleh Allah. Alhamdulillah. Warwad Dailami lahu annahu sallallahu alaihi wasallam qala tarkud dunya amarru minas sibri wa shaddu min hatmis suyuf fi sabilillah. Meninggalkan dunia itu atau tidak cinta dunia itu lebih pahit daripada sibri. Kalau Kiai Jawa mana bertawali apa? Enaknya apa namanya? Sesuatu yang pahit atau sesuatu yang pahit? Kalau Kiai Jawa mana bertawali. Apa enaknya apa? Sibri enak. Apa sibri mananya Sofan? Apa? Pilkina. Pohon kina. Pokoknya meninggalkan dunia itu atau katakanlah tidak rakus, tidak tamak itu rasanya pahit, sepahit-pahitnya. Tetangga kaya, tetangga mewah, kita tidak, sederhana saja. Pahit nggak itu? Pahit, paling pahit. Wa asyaddu min hatmis suyuf fi sabilillah. Dan lebih berat daripada bawa pedang perang di jalan Allah. Perang sih punya hawa nafsu. Ayo jangan kalah. Semangat. Tapi kalau tidak cinta dunia, melawan hawa nafsu itu. Masih mendingan perang. Kalau perang tidak ada hawa nafsunya, jangan kalah dengan musuh. Ada semangat gitunya. Wala yatru ahadun illa atahu Allah mithla ma yu'ti syuhada. Dan tidak sekali-kali orang meninggalkan dunia kecuali Allah telah memberikan kepadanya apa yang telah diberikan kepada para syuhada. Watarkuha, apa sih artinya meninggalkan dunia itu apa artinya? Watarkuha qillatul akli, sedikit makan,
wasyibai dan kenyang, sedikit kenyang. Jadi jangan banyak makan, jangan terlalu kenyang, itu namanya meninggalkan dunia itu. Wa bughdus sana'i minan nas, meninggalkan atau menghindari pujian dari manusia. Fa innahu man ahabba as-sana'a minan nas ahabba dunya wa na'imaha. Barang siapa orang senang dipuji, itu berarti cinta dunia. Sholat yang dipuji, baca Quran dipuji, semua. Sekolah yang dipuji, ngaji yang dipuji. Percuma itu. Wa man sarahun na'im kulla na'im falyad'ud dunya wa thana minan nas. Barang siapa yang mendapatkan kenikmatan yang betul-betul kenikmatan, an-na'im kullan na'im. Betul-betul kenikmatan sempurna, tinggallah dunia dan pujian dari manusia. Kenapa? Kenapa kita dipuji manusia itu tidak boleh senang? Wong yang muji juga sama dengan kita. Kamu dipuji oleh orang, senang? Senang. Yang muji kamu sama dengan kamu, sama. Apa tadi kemarin apa saya katakan apa? Awwaluhu nutfah, wa akhiruhu jifah, wa fi batnihi qadara. Yang muji kamu sama dengan kamu. Di dalam perutnya isinya yang keras, bunyinya yang keras. Isinya senang dipuji orang yang isinya kotoran, senang. Ya udah. Begitu pula dicaci maki. Orang mencaci maki saya, alah yang mencaci maki juga sama dengan saya kok. Yang mencaci maki sama dengan saya kok. Ngapain kamu takut? Ngapain kamu terganggu dicaci maki orang? Tersinggung. Orang yang mencaci maki juga seperti saya. Dalam perutnya isinya sama. Warawa Ibnu Majah annahu qala sallallahu alaihi wasallam qala man kanat niyyatuhu al-akhirah jama'a Allah syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa dunya raghimatan. Barang siapa niatnya untuk tujuan akhirat, maka Allah akan mengumpulkan untuk dirinya segala sesuatunya dan akan menjadikan kekayaannya dalam hati. Kaya hati. Dan akan kedatangan harta rohimatan. Apa rohimatan? Rohima apa? Dengan sendirinya. Wa man kanat niyyatuhud dunya. Barang siapa tujuannya cari dunia, tujuan ngaji cari dunia, tujuan jabatan cari dunia, jadi DPR tujuannya cari dunia. Farraqallahu ali amrah. Allah akan mencerai beraikan masalahnya atau suatu pada dirinya. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan Allah akan menjadikan kemiskinan, kefakirannya di depan matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma katabalah. Dan Allah tidak akan memberikan harta kecuali yang sudah ditentukan. Wal maqalatu tsaminatul 'ashrun an Abi Bakar Ad-Dulf bin Juhdar, ini waliullah ini. Asy-Syibli rahimahullah, Baghdadil Maulid, orang Baghdad, lahir Baghdad wal mansya, Sahib al-Junaid, temannya Imam Junaid, waman fi asrih Malikul Madhab, madhabnya madhab Maliki, Al-Juhdar ini. Asya sab'an wa thamanina sanah, usianya sampai 87 tahun. Wa mata sanata arba'in wa thalathin wa thalathmi'ah, wafat tahun 334. Qabru bi Baghdad, kuburannya di Baghdad. Apa dia mengatakan? Wa huwa min uzama'il arifin, dia termasuk orang arifin yang agung. Qala fi munajatihi, dalam munajatnya, dalam berdoanya kepada Allah, kalau malam-malam munajat, berbisik pada Allah, Ilahi inni uhibbu an ahaba ilaka jami' hasanati ma'a fakri wa du'fi, fa kaifa la tuhibbu sayyidi an tahbali jami' ma sayyati ma ghinaka maulaya anni. Ya Allah, saya mencintai atau saya inginlah agar saya memberikan kepadamu segala kebaikanku, padahal aku yang melarat. Ya Allah, saya ingin memberikan segala kebaikanku padahal saya juga
melarat, gak punya kebaikan, gak apa. Ai ihtiyajil hasanat, saya sendiri membutuh hasan kebaikan. Wa dha'fi, dan kelemahanku, ay azzi an iktsar ibadat. Saya ingin memberikan segala kebaikan untuk engkau ya Allah. Wa kaifa dengan keadaan saya yang miskin kebaikan. Fa kaifa la tuhibbu, saya bagaimana engkau tidak mencintai atau tidak ingin, wahai Tuhanku, antahabali, engkau memberi kepada saya jami asaiati, segala kesalahan saya, maghinaka maulaya anni, sedangkan engkau tidak butuh kepadaku. Kalau saya saja ingin memberikan kebaikan padahal saya tidak punya, masa engkau tidak ngasih mengampuni kesalahanku padahal engkau kaya raya? Paham tidak? Ay adabi, siksaku, fa inna sayiati la tadurruk wa hasanati la tanfa'uk. Kebaikanku tidak memadorotkanmu, tidak mengurangi sedikit pun apa-apa. Wa hasanati, kebaikanku la tanfa'uk, tidak memberi manfaat apa-apa. Laqad ajazani ba'dul fudala an aqra ba'da salatil jum'ah sab'a marrat hadhil abyat thalatha min bahr wafir. Di antara orang fudala, ulama, memberi jasa kepada saya agar saya baca setiap ba'da salat Jumat 7 kali ini. Ilahi lastulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatahu waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi wa'amilni mu'amalatal karimi wa thabbitni 'alan nahjil qawimi. Lagunya gitu, lagunya biar semangat, lagunya ngelempeng gitu. Ilahi lastu lil firdausi ala wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzambil azim wa'amilni mu'amalatal karimi wa thabbitni 'alan nahjil qawimi. Ilahi, wahai Tuhanku, lastu ahlan lil firdaus, saya tidak pantas masuk surga. Wala aku ala jahimi, dan saya tidak kuat masuk neraka. Enak sendiri nih. Enak dewe lah. Saya ini nggak pantas masuk surga, saya kayak gini. Tapi masuk neraka juga saya nggak kuat. Fabli taubatan fudzunubi, maka berilah aku taubat dan ampunilah dosa-dosaku. Innaka ghafurud dzambil azimi, sungguh engkau maha pengampun, mengampuni dosa besar. Wa amini ini bagus. Wa amini muamalatal karimi, perlakukanlah saya ini sebagai orang yang karim, yang mulia. Masyaallah, masyaallah. Wa tsabbitni 'ala nahjil qawimi, dan tetapkanlah aku dalam jalan yang lurus, jalan yang tegak. Hikayah, cerita. Qadima Shibli al Ibnu Mujahid, fa'anaqahu Ibnu Mujahid. Imam Shibli tadi, Imam Juhdar, datang sowan ke Imam Ibnu Mujahid. Fa'anaqahu Ibnu Mujahid. Kemudian Ibnu Mujahid memeluknya. Wa qabbala baina ainai. Ibnu Mujahid mencium Imam Juhdar, dahinya antara dua matanya. Apa ya di sini ya, dahi ya. Fasu ila an dzalik. Kemudian kenapa kamu cium saya? Kenapa kamu cium saya seperti ini? Kata Ibnu Juhdar. Jawabnya, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fin naum wa qad aqbal Shibli. Saya tadi malam mimpi jumpa Nabi Muhammad. Nabi mencium kamu di antara dua matanya ini, di dahinya di sini ada dahinya. Masya Allah. Ya, kenapa kamu cium saya seperti ini? Kenapa? Kata Ibnu Mujahid. Kata Shibli. Maka Ibnu Mujahid jawab, saat tadi malam saya mimpi jumpa Rasulullah mencium kamu. Ya menciumnya seperti ini, artinya mencium dua mata, di antara dua matamu itu, ya, dahi. Fakultu ya Rasulullah, saya tanya Rasulullah,
ataf'alu hadza bisyibli? Engkau mencium Syibli? Rasulullah, engkau mencium Syibli? Jawabnya, qala na'am. Ya, saya ciumi Syibli. Kenapa? Innahu, ini makanya ini saya, innahu lam yusalli faridatan illa wa huwa yaqra'u khalfaha. Syibli itu setiap ba'da salat fardhu pasti membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Syibli setiap ba'da salat baca ini. Laqad ja'akum, telah datang kepadamu rasul min anfusikum, dari golongan dirimu sendiri, azizun 'alaihim, aziz gimana? Ma'anittum, Rasul itu sangat berat melihat apa yang kamu derita. Jadi kamu lihat kamu menderita tuh Rasul itu berat rasanya. Harisun 'alaikum, sangat perhatian kepada kamu. Isinya itu maknanya gitu. Nah, kamu harus selalu baca. Berapa kali? 7 kali. Wa yaqul, setelah laqad ja'akum, kemudian wa yaqul sallallahu alaika ya Muhammad. Pasal tu syulam bayakul ba'da salat fadzakar mitra. Ya memang benar kata Syulam, memang iya benar. Saya kalau setiap ba'da salat baca itu. Dan insyaallah kalau baca itu pagi sehari enggak mati. Baca maghrib semalam tidak mati. Kalau akan mati lupa. Kalau akan mati dilalah atau lupa apa? Atau baca tapi enggak beres. Saya punya uak, kakaknya ibu Kiai Yusuf namanya. Baca laqad ja'akum enggak selesai. Enggak, baca laqad ja'akum itu tidak selesai. Dia bilang, "Wah, ya sudah dekat ini, saya sudah dekat ini." Wal maqalatu tasi'atu wal 'ishrun qala Syibli, "Idza aradta an tasta'nisa Allah fas'al billah fastauhish min nafsik." Apabila kamu ingin kamu harmonis dengan Allah, tenang dengan Allah, dekat dengan Allah, ayaskunu qalbuka ma'allah wala yafiru minhu, kamu tenang dengan Allah dan tidak lari dengan Allah, fastauhish min nafsik, maka putuslah kamu dengan dirimu sendiri. Fakta, maka putuslah mawaddati nafsika, kesenangan dirimu. Sulah Syibli ba'da mauti ma'an hali fil manam. Imam Syibli setelah wafat, ada orang mimpi jumpa Syibli, ditanya setelah wafat ini, qala Allah li ya Abu Bakar atadri bima ghafartu lak. Allah bertanya pada Syibli, kenapa kamu saya masuk ke surga lah kira-kira? Apa amal apa yang atas amal apa saya mengampuni dosamu itu? Qultu bisoleh amali, saya beramal soleh. Qala, Allah berkata, la, tidak. Qultu bi ikhlasid ubudiyati, karena saya ikhlas dalam ubudiyah. Qala la, bukan. Qultu bi haji wa saumi wa salati, saya haji, saya saum puasa, saya salat. Qala la. Qultu bi hijratil sholihin wa li talabil ilm, saya selalu berteman dengan orang-orang soleh dan saya cari ilmu. Qala la. Qultu ilahi fima, kemudian fabima. Wahai Tuhanku, terus dengan apa saya mendapatkan ampunan ini? Qala atadzakkar, apa kamu ingat hina kunta tamshi fi darbi Baghdad, ketika kamu jalan di lorong Baghdad, fawajadta hirratan saghiratan, ini kamu lihat ada kucing kecil, qad ad'afahal bardu, kedinginan, wahya tanzawi min syiddati, bergemetar karena saking sangat dingin. Fakhotaha, kamu ambil kucing itu, rahmatan laha, karena belas kasih saya kepada kucing. Wadkhalta fi farwin kana alaika wiqaya laha, dan kamu masukkan dalam fardu, asal mananya ya apa? Itu ya dikalungkan nih, farwin dikalungkan nih. Yang dikalungkan ini apa namanya? Ya bukan sorban, bukan ya pakaian yang lebar gini kan. Kalau sorban sih ada sendiri, kalau sorban sih ya sel. Kamu masukkan di situ. Karena kasihan kucing kedinginan dimasukkan ke dalam sorbanmu deh. Nah, faqultu na'am, iya saya ingat ya Allah. Faqala ta'ala bi rahmatika litilkal hirrati rahimtuk. Karena kamu kasihan pada kucing, saya kasihan kepada kamu. Artinya apa? Artinya jangan meremehkan amal sekecil apapun. Amal yang kecil bisa menyelamatkan kita. Amal besar belum tentu. Imam Syibli ini.
Bukan sholatnya, bukan puasanya, bukan ibadahnya, bukan cari ilmunya, bukan. Tapi karena pernah menolong kucing kedinginan. Wal maqalatus salasuna qala Syibli, "Lau dzuktum halawatal waslah la'araftum miraratil qati'ah." Kalau seandainya kamu merasakan indahnya bertemu Allah atau dekat dengan Allah, hubungan dengan Allah lah, qurbu ma'allah, la'araftum, kamu akan merasakan, kamu akan tahu mararatul qati'ah, pahitnya putus. Kalau kamu sudah senang dekat dengan Allah, maka jauh dengan Allah itu rasanya pahit. Al-bu'du 'anillah fa innahu 'adzabun 'azim indallah. Jauh dengan Allah itu sudah merupakan dosa besar bagi para sufi. Wa kana du'ahi, doanya sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rzuqni ladzatan nadhari ila wajhikal karim wasyauqi ila liqa'ik. Ya Allah, berilah rezeki kepadaku atau nikmatnya melihat wajahmu yang sangat mulia dan rindu untuk bertemu denganmu. Alhamdulillah, selesai al-maqalah. Al-babus sunnah, itulah selesai. Nah, dihafalkan. Dihafalkan.